Hari kiamat merupakan peristiwa yang menjadi pembahasan besar dalam tradisi Islam. Para ilmuwan Muslim sepanjang sejarah banyak memberikan penjelasan mendalam tentang bagaimana huru-hara hari kiamat akan terjadi, berdasarkan nas Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan renungan filosofis maupun teologis mereka. Hari kiamat digambarkan sebagai suatu momen yang amat dahsyat, di mana segala tatanan alam semesta akan hancur dan kehidupan dunia yang fana akan berakhir. Segala sesuatu yang kokoh akan runtuh, segala kehidupan akan terhenti, dan manusia akan digiring menuju fase kehidupan akhirat. Para ilmuwan Muslim berusaha menguraikan tanda-tanda, urutan, serta kedahsyatan yang menyelimuti hari itu, agar umat manusia mengambil pelajaran, menumbuhkan rasa takut, dan mempersiapkan diri dengan amal kebajikan. Para mufasir menjelaskan bahwa kiamat akan didahului oleh tanda-tanda besar yang membuat manusia sadar bahwa dunia ini bukan tempat abadi. Alam semesta yang sebelumnya berjalan dengan keseimbangan sempurna akan mengalami kekacauan. Bintang-bintang yang dahulu beredar dalam orbitnya akan saling bertabrakan, matahari akan digulung, lautan meluap, dan gunung-gunung dihancurkan hingga menjadi debu beterbangan. Para ilmuwan Muslim menafsirkan ayat-ayat dalam surah At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Zalzalah sebagai gambaran kehancuran universal. Mereka menekankan bahwa kedahsyatan itu bukanlah sekadar simbol, melainkan kenyataan yang akan dialami. Hadis-hadis sahih juga memberikan gambaran detail. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa manusia akan menghadapi tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama membuat seluruh makhluk hidup mati, kecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian, setelah jangka waktu yang Allah kehendaki, sangkakala ditiup kembali sehingga manusia dibangkitkan dari kuburnya. Para ilmuwan Muslim seperti Imam Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, dan Ibnu Katsir menegaskan bahwa tiupan sangkakala merupakan titik awal terjadinya huru-hara kiamat. Pada saat itu langit terbelah, bumi berguncang hebat, dan manusia dalam keadaan kebingungan yang tak terlukiskan. Kehancuran ini tidak hanya menyentuh aspek fisik alam, melainkan juga kondisi psikologis manusia. Para ulama menggambarkan manusia pada hari itu dalam keadaan kacau, saling berlarian, meninggalkan sanak keluarga, bahkan melupakan orang yang paling dicintai. Hal ini sesuai dengan firman Allah bahwa pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Para ilmuwan Muslim menafsirkan ayat ini sebagai bukti bahwa ketakutan hari kiamat melampaui segala bentuk ketakutan duniawi, karena yang dipikirkan hanyalah nasib diri sendiri di hadapan Allah. Huru-hara kiamat juga dijelaskan melalui gambaran tentang datangnya api yang menggiring manusia menuju padang mahsyar. Api tersebut keluar dari Yaman dan menyebar ke seluruh penjuru, mendorong manusia untuk berkumpul di satu tempat yang Allah kehendaki. Para ilmuwan Muslim memandang api ini bukan sekadar peristiwa alam, tetapi merupakan perintah langsung dari Allah agar seluruh manusia tanpa terkecuali digiring menuju tempat pengadilan akhir. Inilah awal dari fase hisab. Tetapi, sebelum itu manusia masih berada dalam keadaan panik melihat bumi yang sudah tidak stabil. Para ilmuwan Muslim seperti Ibnu Taimiyah dan As-Suyuti menekankan bahwa gambaran kiamat tidak boleh ditakwilkan secara bebas hingga menghilangkan makna hakiki. Huru-hara kiamat adalah realitas yang pasti terjadi. Walaupun ilmu pengetahuan modern mencoba menjelaskan kemungkinan berakhirnya alam melalui teori ilmiah, namun para ulama menegaskan bahwa kiamat yang dijanjikan Allah tidak sekadar runtuhnya tata surya, tetapi kehancuran total sesuai dengan ketentuan ilahi. Hal ini membuat kaum muslimin diingatkan agar tidak terlena dengan dunia yang sementara. Selain aspek fisik dan psikologis, para ulama juga menekankan bahwa kiamat merupakan saat terputusnya amal. Manusia yang sebelumnya diberi kesempatan untuk berbuat baik tidak lagi bisa menambah amal ketika huru-hara itu datang. Inilah mengapa para ilmuwan Muslim selalu mengingatkan agar manusia mempersiapkan bekal iman dan amal sebelum datangnya hari yang tidak ada lagi penangguhan. Huru-hara kiamat, menurut mereka bukanlah sekadar kabar gaib, melainkan peringatan serius yang harus menimbulkan kesadaran moral dan spiritual. Banyak riwayat yang menggambarkan betapa kerasnya suara tiupan sangkakala hingga membuat manusia pingsan. Ada pula penjelasan bahwa pada saat bumi digoncangkan, lautan akan meluap seperti api, bintang-bintang jatuh berhamburan, dan langit berubah menjadi cairan seperti minyak. Para ilmuwan Muslim memandang semua deskripsi itu sebagai isyarat
bahwa hukum alam yang biasa kita kenal akan dibatalkan. Tidak ada lagi gravitasi yang menahan bumi, tidak ada lagi orbit yang menjaga planet, semua hancur berantakan. Dalam keadaan seperti itu, manusia menyadari betapa lemahnya dirinya di hadapan Sang Pencipta. Para ahli kalam menjelaskan bahwa huru-hara kiamat adalah bagian dari keadilan Allah. Dunia yang sementara ini diciptakan dengan hukum sebab akibat, tetapi pada akhirnya semua kembali kepada Allah. Kiamat adalah pintu gerbang ke kehidupan abadi, sehingga kekacauan yang terjadi hanyalah bagian dari transisi menuju keadilan akhir. Imam Al-Ghazali dalam karya-karya tasawufnya sering menekankan bahwa mengingat kiamat akan melembutkan hati, memutus cinta berlebihan kepada dunia, dan mendorong manusia untuk lebih giat beribadah. Dalam uraian para ulama tafsir, gambaran huru-hara kiamat sering dikaitkan dengan kengerian yang membuat manusia tidak berdaya. Bahkan malaikat sekalipun merasa takut menanti keputusan Allah. Ibnu Katsir menukil hadis bahwa ketika Allah menggulung langit dan bumi, para malaikat berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, kami belum menyembahmu sebagaimana mestinya." Ini menunjukkan bahwa kiamat bukan hanya membuat manusia panik, tetapi juga seluruh makhluk Allah merasakan kedahsyatan peristiwa itu. Para ilmuwan Muslim juga menegaskan bahwa hari kiamat akan datang secara tiba-tiba. Walaupun tanda-tandanya besar, waktu pastinya tidak akan diketahui siapapun. Allah menegaskan bahwa pengetahuan tentang kiamat hanya ada di sisinya. Karena itu mereka memperingatkan agar manusia tidak sibuk memperdebatkan kapan datangnya, melainkan sibuk mempersiapkan amal untuk menghadapinya. Huru-hara itu akan datang tanpa peringatan akhir, seakan-akan malam yang tenang tiba-tiba disambar oleh kilatan petir yang memekakkan telinga. Ketika huru-hara kiamat terjadi, seluruh kekuasaan manusia lenyap. Bangunan yang megah runtuh, kekayaan tidak ada artinya. Kekuatan fisik dan senjata tidak berguna. Semua manusia tanpa kecuali digiring menuju padang mahsyar, dalam keadaan telanjang, dan tidak membawa apapun kecuali amal perbuatannya. Para ilmuwan Muslim menggambarkan keadaan ini sebagai momen puncak keruntuhan kesombongan manusia. Tidak ada raja, tidak ada orang kaya, tidak ada pejabat, semua sama rata di hadapan Allah. Dari seluruh penjelasan para ilmuwan Muslim, tampak jelas bahwa huru-hara kiamat bukan sekadar informasi gaib yang abstrak, melainkan peringatan nyata yang harus ditanamkan dalam kesadaran umat Islam. Dengan merenungi kedahsyatan itu, hati manusia diharapkan tidak terlalu terpaut pada dunia, melainkan lebih serius menyiapkan amal kebaikan. Kesadaran akan huru-hara kiamat membuat manusia mengerti bahwa kehidupan ini singkat dan segala yang ada akan hancur. Yang tersisa hanyalah perjumpaan dengan Allah dan pertanggungjawaban atas semua perbuatan. Para ilmuwan Muslim tidak hanya memaparkan kedahsyatan kiamat sebagai runtuhnya alam semesta, tetapi juga menyoroti suasana batin yang meliputi manusia ketika peristiwa itu berlangsung. Mereka menggambarkan betapa setiap orang akan merasakan penyesalan yang dalam, bahkan bagi mereka yang semasa hidupnya kaya, berkuasa, atau terkenal. Penyesalan itu datang karena kesempatan untuk kembali ke dunia sudah tertutup. Ada yang berandai-andai seandainya bisa diberi sedikit waktu untuk berbuat kebajikan, tetapi penyesalan itu sia-sia. Para ulama menekankan bahwa hal ini menjadi peringatan agar manusia tidak menunda taubat dan amal kebaikan, sebab waktu yang sudah berlalu tidak bisa digantikan lagi. Dalam kajian mereka, ada pula perhatian pada suasana kosmik setelah terjadinya kehancuran besar. Alam tidak hanya hancur dalam sekejap, tetapi masuk ke fase yang belum pernah dikenal manusia. Langit yang biasa menampakkan ketenangan akan pecah berlapis-lapis. Bumi yang menjadi pijakan akan dilipat seperti gulungan lembaran. Para ulama menjelaskan bahwa peristiwa ini menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas, sebab seluruh hukum fisika yang selama ini dikenal manusia akan lenyap. Yang sebelumnya kokoh menjadi rapuh, yang sebelumnya teratur menjadi kacau, semua tunduk kepada perintah Allah. Para filsuf Muslim yang merenungkan kiamat menambahkan bahwa peristiwa itu juga menandai batas pengetahuan manusia. Sebesar apapun kemampuan berpikir dan penelitian yang dilakukan, tetap ada wilayah yang tidak bisa disentuh kecuali melalui wahyu. Mereka menilai bahwa gambaran kiamat adalah salah satu bentuk rahmat Allah agar manusia tidak sombong dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dengan begitu, manusia sadar bahwa ilmu sekalipun sangat luas, tetap saja terbatas di hadapan ilmu Allah. Uraian tentang huru-hara kiamat juga berkaitan dengan munculnya makhluk-makhluk besar yang menandai dekatnya kehancuran, seperti keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan munculnya Dajjal.
Para ulama memahami bahwa kejadian-kejadian ini bukan sekadar cerita untuk ditakuti, melainkan realitas yang akan membuat manusia semakin yakin bahwa bumi benar-benar menuju akhir. Setiap tanda besar mengingatkan bahwa dunia ini tidak lagi lama, sehingga manusia diarahkan untuk segera kembali kepada jalan Allah. Para ahli hadis menjelaskan bahwa setelah datang tanda-tanda besar, hati manusia akan diliputi kebingungan yang luar biasa. Sebagian orang yang dulunya beriman bisa terguncang imannya karena tidak siap menghadapi kenyataan itu. Ada pula yang menjadi semakin teguh karena yakin bahwa janji Allah benar adanya. Dalam situasi kacau ini, iman yang kokoh menjadi satu-satunya pegangan. Para ilmuwan muslim menekankan pentingnya membekali diri dengan iman sejak dini. Karena saat huru-hara itu tiba, tidak ada lagi waktu untuk memperkuat keyakinan. Di sisi lain, beberapa ulama membahas hubungan antara kiamat dan keadilan universal. Mereka mengatakan bahwa huru-hara kiamat adalah pintu yang membawa semua manusia pada pengadilan Allah yang sempurna. Di dunia banyak kezaliman yang tidak terselesaikan, banyak orang berbuat jahat tanpa menerima hukuman yang sepadan, dan banyak orang baik yang tidak mendapat penghargaan yang layak. Kiamat menegaskan bahwa keadilan itu pasti ada, meski tidak di dunia, tetapi di hadapan Allah. Karena itu setiap manusia akan menanggung akibat dari amalnya, dan huru-hara kiamat menjadi awal dari pengungkapan semua kebenaran yang tersembunyi. Para ilmuwan muslim dalam disiplin tasawuf sering menghubungkan perenungan kiamat dengan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Mereka menilai bahwa merenungkan huru-hara kiamat akan mengikis kesombongan, mengurangi cinta berlebihan kepada dunia, dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Bahkan sebagian sufi menjadikan renungan tentang kedahsyatan kiamat sebagai bagian dari latihan spiritual agar hati mereka selalu ingat kepada akhirat. Dengan demikian, huru-hara kiamat tidak hanya dipahami sebagai peristiwa fisik di masa depan, tetapi juga sebagai cermin batin untuk memperbaiki diri sejak sekarang. Dalam catatan para sejarawan muslim, pembicaraan tentang kiamat sering menjadi pengingat dalam khutbah, pengajian, dan majelis ilmu. Hal ini dilakukan karena gambaran kiamat memiliki kekuatan yang besar untuk menyentuh hati masyarakat. Tidak jarang orang yang keras hatinya luluh setelah mendengar uraian tentang bumi yang terbelah, lautan yang meluap, dan manusia yang berlarian dalam ketakutan. Oleh sebab itu, para ulama memanfaatkan uraian tentang kiamat sebagai sarana dakwah yang efektif, bukan hanya untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab kehidupan. Beberapa ulama kalam menambahkan dimensi filosofis bahwa kiamat adalah bukti bahwa alam semesta tidak kekal. Segala sesuatu selain Allah memiliki awal dan akhir. Kiamat adalah batas akhir dari eksistensi makhluk. Pandangan ini menguatkan keyakinan tauhid bahwa hanya Allah yang abadi dan tidak binasa. Maka huru-hara kiamat tidak boleh dipandang sebagai peristiwa alamiah semata, melainkan sebagai tanda bahwa Allah berkuasa penuh atas segala sesuatu. Dengan begitu, iman seseorang semakin kokoh bahwa tiada tempat bergantung kecuali kepada Allah. Dalam berbagai penjelasan, huru-hara kiamat juga dipandang sebagai momentum keterputusan hubungan antar manusia. Tidak ada lagi ikatan keluarga, tidak ada lagi pertolongan dari teman, tidak ada lagi perlindungan dari kelompok atau bangsa. Semua manusia berdiri sendiri di hadapan Allah. Para ulama menegaskan bahwa ini adalah bukti bahwa segala ikatan duniawi hanya bersifat sementara, sedangkan ikatan yang sejati adalah hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Karena itu, persiapan menghadapi kiamat adalah memperkuat ikatan iman, bukan bergantung pada kekuatan duniawi. Para ilmuwan muslim juga menekankan bahwa kiamat adalah salah satu rukun iman yang harus diyakini. Keyakinan terhadap hari akhir bukan hanya kepercayaan abstrak, tetapi menjadi penggerak amal dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meyakini huru-hara kiamat, seorang muslim akan lebih berhati-hati dalam perbuatannya, karena ia tahu bahwa sekecil apapun amal akan dibalas. Para ulama melihat bahwa inilah hikmah terbesar dari gambaran mengerikan tentang kiamat, yaitu agar manusia benar-benar mengingat akhir perjalanan hidupnya. Dengan demikian, gambaran huru-hara kiamat menurut para ilmuwan muslim bukan sekadar narasi menakutkan, tetapi sebuah ajakan serius untuk merenungi hakikat kehidupan. Setiap deskripsi tentang kegoncangan bumi, kehancuran langit, kebingungan manusia, dan terputusnya semua ikatan duniawi, semuanya diarahkan untuk menyadarkan bahwa kehidupan ini sementara. Kesadaran itu seharusnya menggerakkan hati untuk segera kembali kepada Allah, memperbanyak amal kebajikan, dan menyiapkan diri menghadapi hari yang pasti datang. Huru-hara kiamat adalah rahasia besar.
yang hanya diketahui waktunya oleh Allah, tetapi kepastian terjadinya sudah ditegaskan. Para ulama meyakini bahwa mengingat kiamat adalah salah satu jalan untuk menjaga hati tetap hidup dan tidak terbuai oleh gemerlap dunia. Ketika huru-hara hari kiamat berakhir, para ulama menggambarkan suasana baru yang muncul, yaitu ketika seluruh manusia telah digiring menuju satu tempat yang luas, yang disebut Padang Mahsyar. Tempat itu bukanlah bumi yang kita kenal, melainkan bumi yang telah diganti dengan bumi lain. Para ilmuwan muslim menjelaskan bahwa bumi pada saat itu benar-benar datar tanpa gunung, tanpa lembah, tanpa lautan, dan tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Semuanya terbuka luas di hadapan Allah, sehingga manusia benar-benar merasa kecil dan tidak berdaya. Tidak ada bayangan untuk berteduh, kecuali naungan dari Allah bagi mereka yang mendapat rahmat. Para ulama tafsir menggambarkan suasana Padang Mahsyar sebagai kondisi yang membuat manusia menunggu dengan perasaan cemas yang tak terlukiskan. Matahari didekatkan begitu rendah hingga peluh manusia bercucuran sesuai kadar amal masing-masing. Ada yang peluhnya sebatas mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, bahkan ada yang tenggelam dalam peluhnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa keadaan di Padang Mahsyar bukanlah sama bagi semua orang, melainkan sesuai dengan kadar amal dan keimanan mereka ketika hidup di dunia. Para ahli hadis menuturkan bahwa di Padang Mahsyar manusia berdiri dalam waktu yang sangat lama, menunggu keputusan Allah. Waktu penantian itu membuat manusia merasa seakan-akan ribuan tahun lamanya. Mereka tidak tahu kapan akan dimulai proses hisab, sehingga keresahan dan rasa takut semakin besar. Sebagian manusia bahkan berteriak memohon pertolongan, berharap ada yang bisa memberikan syafaat agar pengadilan segera dimulai. Para ilmuwan muslim menekankan bahwa momen itu memperlihatkan perbedaan antara orang beriman dan orang kafir. Orang beriman masih memiliki harapan dan keteguhan hati, sedangkan orang kafir dipenuhi rasa putus asa karena menyadari tidak ada lagi jalan keluar. Dalam uraian para teolog muslim, suasana Padang Mahsyar juga menunjukkan betapa kecilnya kekuasaan manusia dibanding kekuasaan Allah. Raja-raja dunia yang dahulu bermegah-megahan tidak lagi memiliki pengawal. Para pemimpin besar tidak lagi memiliki pengikut. Semua sama-sama berdiri tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan tanpa sesuatu pun yang bisa melindungi mereka. Perbedaan kedudukan duniawi lenyap sama sekali, dan yang tersisa hanyalah catatan amal yang akan diperlihatkan. Para ulama menekankan bahwa ini adalah bukti nyata keadilan Allah, karena setiap orang akan diadili berdasarkan perbuatannya, bukan berdasarkan harta, kedudukan, atau keturunan. Suasana di Padang Mahsyar juga dikaitkan oleh para mufasir dengan penyerahan catatan amal. Setiap manusia akan menerima catatan amalnya masing-masing. Ada yang menerima dengan tangan kanan sebagai tanda kebahagiaan dan keselamatan, dan ada yang menerima dengan tangan kiri sebagai tanda kebinasaan dan penyesalan. Para ilmuwan muslim menggambarkan momen ini sebagai saat yang sangat menentukan, karena apa yang tersembunyi selama di dunia akan ditampakkan secara jelas. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi dusta, dan tidak ada lagi kesempatan untuk berkilah. Bahkan, anggota tubuh manusia akan menjadi saksi atas apa yang pernah dilakukan. Para ulama hadis juga menyampaikan bahwa pada saat itu Nabi Muhammad SAW diberi izin untuk memberi syafaat agung. Syafaat ini ditunggu-tunggu oleh semua manusia, karena dengan syafaat itulah proses hisab dimulai. Para ilmuwan muslim menegaskan bahwa syafaat Nabi merupakan bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada umat manusia, khususnya bagi mereka yang beriman. Syafaat ini menunjukkan kedudukan mulia Rasulullah SAW di hadapan Allah, sekaligus menjadi penghibur bagi orang beriman yang menanti dalam kecemasan. Selain itu, banyak ulama menekankan bahwa Padang Mahsyar bukan hanya tempat berkumpul manusia, tetapi juga seluruh makhluk ciptaan Allah yang pernah hidup. Semua akan dikumpulkan dan ditampakkan, bahkan binatang pun akan diadili sesuai keadilan Allah. Setelah itu binatang akan dikembalikan menjadi tanah, sedangkan manusia melanjutkan perjalanan menuju hisab yang menentukan surga atau neraka. Gambaran ini membuat manusia semakin sadar bahwa tidak ada makhluk yang bisa lari dari kekuasaan Allah. Dalam pandangan para filsuf muslim, Padang Mahsyar adalah simbol dari keterbukaan mutlak. Tidak ada lagi ruang pribadi, tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Semua terbuka di hadapan Sang Pencipta. Oleh karena itu mereka mengingatkan agar manusia belajar sejak di dunia untuk hidup jujur, bersih, dan tidak menyembunyikan keburukan. Karena pada akhirnya, semua akan tampak jelas. Hal ini menjadi dorongan moral agar manusia tidak tertipu oleh penampilan dunia.
sebab hakikat sebenarnya akan terbongkar pada hari itu. Suasana padang mahsyar juga dipenuhi dengan rasa haus dan lapar yang luar biasa. Namun, ada sekelompok manusia yang mendapatkan kenikmatan berupa telaga Nabi Muhammad SAW yang disebut telaga Al-Kautsar. Para ulama menggambarkan bahwa siapa yang meminum dari telaga itu tidak akan haus lagi selamanya. Nikmat ini hanya diperoleh oleh orang yang mengikuti ajaran beliau dengan ikhlas. Karena itu para ilmuwan muslim menjadikan gambaran telaga sebagai motivasi agar umat Islam tetap setia kepada sunnah Rasulullah SAW. Sebab minum dari telaga itu adalah tanda kemuliaan bagi para pengikutnya. Para ulama juga menuturkan bahwa setelah menunggu sekian lama, manusia akan digiring ke hadapan Allah untuk dihisab. Namun sebelum itu, ada peristiwa penting berupa terbentangnya jembatan Syirat di atas neraka. Walaupun ini masuk ke tahap berikutnya setelah mahsyar, para ilmuwan muslim sering menyebutnya dalam rangkaian pembahasan, agar umat mengerti betapa panjang perjalanan akhirat. Jembatan itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Sementara di bawahnya menganga neraka yang menyala. Orang beriman akan melewatinya dengan cepat sesuai kadar imannya, sedangkan orang yang penuh dosa akan terjatuh. Gambaran ini memperkuat rasa takut sekaligus rasa harap, karena hanya dengan rahmat Allah, seseorang bisa selamat. Dari semua uraian itu, jelas bahwa padang mahsyar adalah kelanjutan dari huru-hara kiamat yang menyisakan kengerian luar biasa. Para ilmuwan muslim menulisnya bukan sekadar untuk menghadirkan ketakutan, tetapi untuk menanamkan kesadaran bahwa perjalanan manusia tidak berhenti di dunia. Ada masa tunggu panjang di padang mahsyar, ada pengadilan yang adil, ada syafaat yang menyelamatkan, dan ada pula kehinaan bagi yang menolak kebenaran. Dengan merenungi hal ini, seorang muslim akan lebih menghargai waktu hidupnya dan tidak menyepelekan amal sekecil apapun. Setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan merasakan dahsyatnya penantian panjang, tibalah saat ketika seluruh amal diperhitungkan dengan penuh keadilan. Para ulama menggambarkan proses hisab ini sebagai momen puncak pertanggungjawaban manusia di hadapan Sang Pencipta. Pada saat itu tidak ada satupun amal yang terlewat, sekecil apapun akan tampak dengan jelas. Semua yang pernah dilakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, semuanya akan dibuka dan diperlihatkan. Para ilmuwan muslim menjelaskan bahwa di antara peristiwa penting dalam proses hisab adalah adanya mizan atau timbangan amal. Mizan bukanlah timbangan biasa sebagaimana yang digunakan manusia di dunia, melainkan timbangan yang diciptakan Allah untuk menakar amal perbuatan dengan ketelitian mutlak. Kebaikan dan keburukan akan ditimbang tanpa ada yang bisa disembunyikan. Para ulama tafsir menegaskan bahwa mizan adalah kenyataan hakiki, bukan sekadar simbol. Berat atau ringannya timbangan menentukan nasib manusia setelahnya. Apakah menuju keselamatan atau kebinasaan? Ada manusia yang amal baiknya lebih berat, sehingga wajahnya berseri penuh kegembiraan. Mereka bergembira bukan semata karena amal yang mereka lakukan, tetapi karena rahmat Allah meliputi mereka. Ada pula manusia yang timbangan amal buruknya lebih berat, sehingga wajah mereka muram dan penuh penyesalan. Para ulama menekankan bahwa pada saat itu tidak ada ruang untuk protes atau menyangkal, karena catatan amal yang dibawa masing-masing sudah memperlihatkan seluruh perbuatan mereka. Dalam hadis dijelaskan bahwa pada hari itu, lisan tidak lagi menjadi alat utama pembelaan, melainkan anggota tubuh yang bersaksi. Tangan akan berbicara tentang apa yang pernah digenggam, kaki akan menceritakan kemana melangkah, telinga akan menjelaskan apa yang pernah didengar, mata akan menyebutkan apa yang pernah dipandang, bahkan kulit manusia akan memberi kesaksian. Para ilmuwan muslim menafsirkan hal ini sebagai bukti bahwa kebenaran tidak bisa dihindari. Anggota tubuh yang selama di dunia berada dalam kendali manusia justru akan berbalik menjadi saksi yang paling jujur. Sebagian ulama juga menuturkan adanya pengadilan khusus terhadap hak sesama manusia. Perkara yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah mungkin masih bisa diampuni dengan rahmat-Nya, tetapi hak sesama manusia tidak akan diabaikan. Orang yang pernah menzalimi akan diminta pertanggungjawaban. Kebaikan mereka akan diberikan kepada orang yang dizalimi, dan jika kebaikan mereka habis, maka keburukan orang yang dizalimi akan ditimpakan kepada mereka. Gambaran ini memperlihatkan betapa seriusnya urusan keadilan sosial dalam pandangan Islam. Tidak ada kebaikan yang bisa menutupi kezaliman kepada sesama, karena keadilan Allah pasti ditegakkan. Para ilmuwan muslim juga membahas tentang lembaran catatan amal yang dibuka di hadapan manusia. Setiap orang akan membaca sendiri catatannya dan tidak bisa menyangkal isinya.
Ada yang merasa bahagia karena catatan itu penuh dengan amal kebaikan yang mereka lakukan dengan ikhlas. Ada pula yang merasa ngeri karena catatannya dipenuhi keburukan yang dulu dianggap sepele. Para ulama menggambarkan bahwa saat itu manusia baru menyadari betapa besar nilai satu perbuatan, bahkan sekecil apapun. Senyum kepada sesama, ucapan yang baik, sedekah kecil, dan doa yang tulus akan tampak jelas di catatan itu. Begitu pula dengan kata-kata yang menyakiti, perbuatan curang, atau sikap sombong akan tertulis tanpa ada yang hilang. Dalam uraian para ahli kalam, proses hisab juga memperlihatkan luasnya rahmat Allah. Ada orang yang masuk surga bukan karena banyaknya amal, tetapi karena Allah menutupi keburukan mereka. Ada pula orang yang merasa aman dengan amalnya, tetapi kemudian binasa karena kesombongan yang tersembunyi. Para ulama menekankan bahwa manusia tidak boleh merasa cukup dengan amal semata, melainkan harus selalu berharap kepada rahmat Allah. Sebab pada hari itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali karunia-Nya. Para ahli tasawuf menambahkan bahwa gambaran tentang hisab adalah cermin untuk kehidupan dunia. Jika manusia mau jujur menimbang amalnya sejak sekarang, ia akan lebih mudah pada hari kiamat. Mereka mengajarkan muhasabah harian, yaitu menimbang amal setiap malam sebelum tidur, agar hati selalu ingat bahwa di akhirat semua akan diperiksa. Dengan cara ini, kesadaran tentang mizan di hari kiamat tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi praktik spiritual yang melembutkan jiwa. Suasana hisab juga diwarnai dengan hadirnya saksi-saksi dari kalangan malaikat. Mereka mencatat semua amal selama manusia hidup, dan catatan itu akan dihadirkan. Tidak ada perbedaan antara yang besar dan yang kecil, karena malaikat mencatat dengan teliti sesuai perintah Allah. Para ilmuwan muslim menekankan bahwa inilah alasan mengapa manusia harus berhati-hati dalam setiap gerak langkah, sebab catatan itu tidak akan pernah dihapus, kecuali dengan taubat yang tulus sebelum ajal menjemput. Selain itu, para ulama menjelaskan bahwa ada sekelompok manusia yang akan masuk surga tanpa hisab, yaitu orang-orang yang tawakalnya sempurna, hatinya bersih, dan amalnya penuh keikhlasan. Mereka adalah hamba pilihan yang dijanjikan Allah untuk selamat dari rasa takut panjang di padang mahsyar. Namun, jumlah mereka sedikit dibandingkan keseluruhan umat manusia. Kebanyakan orang tetap akan melalui proses hisab untuk memperlihatkan keadilan Allah kepada semua makhluk. Ketika semua proses penimbangan selesai, barulah jelas perbedaan nasib antara hamba yang selamat dan hamba yang binasa. Orang beriman dengan wajah cerah penuh kebahagiaan menuju surga, sedangkan orang kafir dengan wajah tertunduk dipimpin menuju neraka. Peralihan ini menandai akhir dari pengadilan dan awal dari kehidupan abadi. Para ulama menekankan bahwa inilah titik yang harus selalu diingat manusia, bahwa hidup di dunia hanyalah persiapan untuk momen penentuan tersebut. Dengan gambaran panjang tentang hisab dan mizan, para ilmuwan muslim ingin menanamkan kesadaran bahwa setiap amal memiliki akibat. Tidak ada perbuatan yang sia-sia, baik atau buruk semuanya akan dibalas. Karena itu, orang beriman tidak boleh meremehkan amal kecil, dan tidak boleh menganggap dosa kecil tidak berbahaya. Semua akan diperlihatkan, semua akan ditimbang, dan semua akan mendapat balasan. Inilah inti dari keadilan ilahi yang menjadi pengingat terbesar bagi umat manusia. Para ilmuwan muslim sering menekankan bahwa hari akhir bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti, melainkan suatu peringatan agar manusia mampu mengarahkan hidupnya menuju jalan yang benar. Mereka menggambarkan bahwa keadaan pada saat itu melampaui batas imajinasi, karena semua hukum alam yang dikenal akan runtuh dan berganti dengan aturan kekuasaan Allah semata. Langit yang tegak dengan keseimbangan yang sempurna akan digulung. Matahari kehilangan cahayanya, bulan tidak lagi bersinar, bintang-bintang beterbangan seperti dedaunan kering tertiup badai. Gunung-gunung yang selama ini dianggap kokoh akan hancur, dan beterbangan seperti bulu yang ringan. Lautan meluap hingga menyatu menjadi kobaran api, dan bumi bergetar dengan guncangan yang tidak pernah ada bandingannya. Para ulama menjelaskan bahwa pada hari itu segala bentuk kekuasaan, kehormatan, serta harta benda akan lenyap, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengandalkan kedudukannya. Raja, penguasa, maupun rakyat jelata akan berdiri pada kedudukan yang sama di hadapan Allah. Ilmuwan muslim seperti Imam Al-Ghazali pernah menekankan bahwa keadaan manusia pada saat itu bagaikan orang yang baru tersadar dari mimpi panjang, lalu menghadapi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Mereka kehilangan segala pegangan kecuali amal baik yang telah dilakukan semasa hidup. Keadaan tersebut juga dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa. Para malaikat diperintahkan meniup sangkakala, dan dengan tiupan itu semua makhluk mati seketika. Setelah jangka waktu yang hanya diketahui Allah,
Tiupan kedua menghidupkan kembali seluruh manusia dari kuburnya. Para ulama menggambarkan bagaimana manusia keluar dari tanah dengan keadaan tertekan dan penuh kegelisahan. Ada yang wajahnya bercahaya karena amal kebaikan. Ada pula yang wajahnya gelap dan muram karena dosa yang menumpuk. Ilmuwan Muslim menafsirkan bahwa perjalanan menuju padang mahsyar adalah fase yang sangat panjang dan melelahkan. Matahari didekatkan sedemikian rupa sehingga manusia diliputi panas yang membakar. Keringat mereka menggenang sesuai kadar amalnya. Ada yang sebatas mata kaki, lutut, pinggang, bahkan hingga menenggelamkan dirinya. Situasi ini menjadi gambaran nyata dari keadilan Allah, karena setiap orang merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Ketika itu para nabi, orang-orang saleh, dan para syuhada memiliki kedudukan yang lebih mulia. Mereka diberi syafaat dengan izin Allah untuk menolong umat yang pernah mengikuti petunjuk mereka. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai pemimpin para syafaat yang berdoa agar umatnya memperoleh rahmat di tengah situasi yang mencekam. Namun, ilmuwan Muslim juga mengingatkan bahwa syafaat bukanlah jaminan mutlak, melainkan pemberian Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Hari itu disebut sebagai hari penyesalan. Banyak manusia yang menangis menyesali kelalaiannya ketika masih hidup. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh, namun kesempatan itu sudah tertutup rapat. Para ulama menegaskan bahwa penyesalan terbesar manusia adalah karena lalai memanfaatkan waktu, padahal kesempatan beramal hanya diberikan sekali saja dalam kehidupan dunia. Ada pula keterangan bahwa bumi akan memuntahkan segala isi perutnya. Harta karun, emas dan perak yang dahulu diburu, manusia keluar berserakan, namun tidak ada yang mau mengambilnya karena sudah tidak berguna lagi. Semua mata hanya tertuju pada keselamatan di hadapan Allah. Bahkan anak kecil beruban, ibu hamil menggugurkan kandungannya karena dahsyatnya ketakutan. Dan manusia saling berlari tanpa peduli satu sama lain. Ilmuwan Muslim menafsirkan berbagai ayat yang menggambarkan kondisi hari kiamat. Misalnya ketika Allah berfirman bahwa manusia pada hari itu bagaikan anai-anai yang bertebaran, sedangkan gunung-gunung seperti kapas yang dihambur-hamburkan. Gambaran ini dimaksudkan agar manusia memahami betapa tidak berdayanya mereka ketika segala yang dianggap kuat dan kokoh musnah dalam sekejap. Sebagian ulama menekankan pula bahwa huru-hara hari kiamat bukan hanya fenomena fisik, tetapi juga spiritual. Ketika kitab amal dibuka, manusia dihadapkan pada catatan yang sangat teliti, tidak ada satupun yang tertinggal, meskipun sekecil debu. Orang yang menerima kitab amalnya dengan tangan kanan berseri-seri wajahnya karena bahagia, sedangkan yang menerima dengan tangan kiri atau dari belakang merasa hancur dan ingin binasa saat itu juga. Para ilmuwan Muslim mengingatkan bahwa huru-hara hari kiamat adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi. Mereka menasihati agar manusia tidak lalai, sebab kehidupan dunia hanya persinggahan sementara. Amal baik menjadi satu-satunya bekal yang menyelamatkan dari kedahsyatan tersebut. Dengan mengingat peringatan ini, manusia diharapkan dapat hidup penuh kesadaran, menjauhi maksiat, menegakkan keadilan, serta mendekatkan diri kepada Allah sebelum pintu tobat ditutup selamanya.